Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Yulia. Di sini saya dengan NPM C1 Channel 23047. Di sini saya akan menjelaskan bab 11, yaitu mengenai materinya itu tentang segmen operasi. Pertama, itu dalam dunia bisnis yang besar dan kompleks, perusahaan tidak lagi berdiri hanya dengan satu lini usaha. Banyak perusahaan yang memiliki seperti berbagai divisi, cabang, wilayah penjualan, atau jenis produk yang berbeda-beda. Nah, inilah yang kemudian melahirkan konsep segmen operasi. Nah, segmen operasi ini membantu kita memahami dari mana perusahaan ini memperoleh pendapatan dan seperti apa resiko yang dihadapi pada setiap bagian bisnisnya. Nah, standar akuntansi PSAK nomor 5 atau PSAK nomor 108 mengatur secara khusus bagaimana segmen operasi ini harus diidentifikasi dan dilaporkan dalam laporan keuangan agar informasi yang sampai kepada investor ini bisa dianalisis dan kreditur menjadi jauh lebih transparan dan bermanfaat. Nah, pendekatannya mengikuti cara manajemen internal mengevaluasi bisnis sehingga laporan tidak hanya memenuhi aturan akuntansi tetapi juga mencerminkan realitas operasional perusahaan. Nah, kita masuk ke pertama, yaitu konsep dan karakteristik segmen operasi. Nah, segmen operasi ini pada dasarnya adalah bagian dari perusahaan yang menjalankan aktivitas bisnis nyata dan menghasilkan pendapatan serta menimbulkan beban. Nah, karakteristik utamanya adalah bahwa manajemen puncak perusahaan benar-benar menggunakan informasi tentang segmen tersebut untuk menilai kinerja dan mengambil keputusan. Nah, artinya segmen itu tidak harus berbentuk divisi formal secara organisasi, melainkan unit terpisah, melainkan bisnis yang secara fungsional itu dikelola secara terpisah, memiliki target, strategi, serta laporan kinerja yang relevan. Nah, dengan begitu, segmen operasi ini mencerminkan bagaimana perusahaan ini bekerja secara nyata, dan laporan segmen ini menjadi alat penting untuk melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan secara mendalam. Nah, konsep pelaporan segmen operasi. Nah, pelaporan segmen ini muncul dari kebutuhan akan transparansi. Ketika perusahaan semakin besar, laporan keuangan atau agregat tidak lagi memberikan gambaran detail mengenai performa tiap lini bisnis. Dengan mengungkapkan segmen operasi secara terpisah, pengguna laporan ini dapat melihat segmen mana yang sedang berkembang dan segmen mana yang memerlukan perhatian lebih. Nah, pelaporan ini juga membantu pihak luar memahami resiko yang dihadapi perusahaan. Misalnya nih, ketika terlalu bergantung pada segmen tertentu, atau ketika pendapatan perusahaan itu hanya didorong oleh satu wilayah geografis saja. Nah, maka pelaporan segmennya itu tidak dibuat berdasarkan kategori tradisional seperti bisnis atau wilayah, tetapi mengikuti struktur informasi yang digunakan oleh manajemen puncak. Nah, secara formal, segmen operasi ini adalah komponen perusahaan yang terlibat dalam penghasilkan pendapatan, baik dari pelanggan luar maupun segmen internal, serta memiliki beban tertentu. Yang menjadi operasi segmen tersebut rutin menjadi bahan evaluasi Chief Operation Decision Maker, yaitu manajemen puncak yang bertugas mengalokasi sumber daya. Nah, definisi ini memastikan bahwa segmen benar-benar merupakan unit yang dikelola, bukan sekedar pembagian administratif dalam organisasi. Nah, setiap segmen harus memiliki informasi keuangan terpisah sehingga kinerjanya dapat diukur. Nah, penentuan segmen operasi. Dalam menentukan apakah suatu unit bisnis ini memenuhi syarat sebagai segmen operasi, perusahaan melihat bagaimana struktur manajemen internal bekerja. Jika unit tersebut memiliki pendapatan dan beban yang jelas, mendapatkan alokasi anggaran tersendiri, serta dipantau kinerjanya melalui laporan terpisah, maka unit tersebut dapat dianggap sebagai segmen operasi. Nah, penentuan segmen ini tidak dipaksakan berdasarkan kategori akuntansi, tetapi mengikuti bagaimana perusahaan itu benar-benar menjalankan bisnis. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas karena setiap perusahaan memiliki struktur operasional yang unik. Nah, segmen dilaporkan dan ambang batas kuantitatifnya. Nah, walaupun sebuah perusahaan ini mungkin tidak memiliki banyak segmen operasi, tidak semuanya harus dilaporkan secara terpisah dalam laporan keuangan. Nah, PSAK ini menetapkan ambang batas kuantitas untuk menentukan segmen mana yang cukup signifikan untuk disajikan sebagai segmen di laporan.
dilaporkan. Nah, ambang batas tersebut berkaitan dengan kontribusi pendapatan, laba atau rugi maupun aset. Jika salah satu dari ukuran tersebut mencapai 10% atau lebih dari total perusahaan, maka segmen itu wajib dilaporkan. Nah, tujuan dari ambang batas ini adalah agar laporan tetap fokus pada segmen yang paling material, tanpa membanjiri laporan keuangan dengan terlalu banyak detail yang justru mengaburkan informasi utama. Nah, pengukuran dan pengungkapan segmen. Nah, pengukuran informasi segmen mengikuti apa yang digunakan manajemen dalam operasi sehari-hari. Artinya, metode pengukuran bisa berbeda dengan pengukuran laporan keuangan utama selama informasi tersebut merupakan dasar yang digunakan manajemen puncak. Nah, pengungkapan segmen ini mencakup pendapatan, laba rugi, aset, dan informasi operasi lainnya yang relevan bagi setiap segmen. Nah, jika perusahaan memiliki kebijakan pengalokasian biaya tersebut yang tertentu atau memiliki metode penilaian khusus untuk satu segmen, nah informasi ini juga perlu dijelaskan agar pengguna laporan memahami bagaimana angka-angka tersebut diperoleh. Nah, selanjutnya ada pengungkapan pada level entitas. Nah, selain informasi per segmen, perusahaan juga diwajibkan menyajikan pengungkapan pada tingkat entitas secara keseluruhan. Nah, pengungkapan ini mencakup informasi mengenai produk dan jasa utama perusahaan, wilayah geografis tempat perusahaan beroperasi, serta pelanggan utama yang menyumbang pendapatan yang signifikan. Nah, pengungkapan ini memberikan konteks yang lebih luas, memungkinkan pengguna laporan menilai apakah perusahaan terlalu bergantung pada wilayah tertentu atau pada segelintir pelanggan besar saja. Nah, dengan begitu pengguna laporan mendapatkan gambaran menyeluruh tentang aktivitas perusahaan. Nah, mungkin sekian saja pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.